Oke, kita balik lagi. Hari ini kita bakal bongkar salah satu proses alam yang paling efisien, tapi sekaligus paling misterius. Kita akan lihat gimana caranya virus, sesuatu yang ada di perbatasan antara hidup dan mati, bisa ngelakuin perampokan biologis yang sempurna cuma buat memperbanyak diri. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Gimana bisa sesuatu yang bahkan nggak bisa berkembang biak sendiri justru jadi mesin fotokopi paling jago di alam? Ini teka-teki utama yang bakal kita coba pecahin bareng-bareng. Oke, jadi rencananya gini. Kita mulai dulu dari kenapa virus itu kita sebut mesin penyalin yang sempurna. Terus kita bakal bedah dua strategi andalan mereka. Yang satu cepat dan ngerusak, yang satunya lagi kayak agen rahasia. Nanti kita bandingin keduanya, dan di akhir kita balik lagi ke pertanyaan besarnya. Virus itu sebenarnya hidup atau bukan? Aturan main pertama dan paling dasar soal virus itu begini. Mereka adalah parasit sejati. Maksudnya mereka tuh bener-bener nggak bisa ngapa-ngapain sendirian. Buat bikin salinan dirinya, mereka harus kudu membajak sel lain yang hidup. Nah, dalam cerita kita kali ini, tokoh utamanya adalah bakteriofag. Ini adalah virus yang spesialisasinya memangsa bakteri. Jadi anggap aja nih, ini kisah perampok ulung dan berangkas super canggih yang jadi incarannya. Oke, strategi pertama mereka itu serangan kilat. Kita sebut aja siklus litik, atau gampangnya metode hancurkan dan ambil. Cepat, brutal, dan efektif banget. Tujuannya cuma satu, masuk, ambil alih komando, bikin salinan sebanyak-banyaknya, terus hancurin tempatnya pas keluar. Yuk, kita intip detail perampokannya. Pertama, adsorpsi. Virusnya nempel, ngunci target di titik lemah sel. Kedua, penetrasi. Dia langsung nyuntikin cetak biru genetiknya, DNA-nya, setelah ngebolongin dinding sel pakai enzim khusus. Ketiga, replikasi. Nah, di sini nih pembajakan sesungguhnya dimulai. DNA virus ngambil alih semua sistem, ngubah si sel jadi pabrik buat bikin komponen-komponen virus. Keempat, perakitan. Semua komponen tadi dirakit jadi pasukan virus baru yang siap tempur. Dan terakhir, lisis. Sel inang yang udah nggak berdaya itu dipaksa meledak, ngelepasin ratusan virus baru buat nyari mangsa selanjutnya. Dan hasilnya, dari satu sel bakteri aja yang dibajak bisa lahir sekitar 200 virus baru. Coba bayangin betapa efisiennya. Satu agen masuk, yang keluar 200. Dan yang lebih gilanya lagi, semua proses hancurkan dan ambil ini cuma butuh waktu sekitar 20 menit. Luar biasa cepat, brutal, dan super efisien. Oke, tadi kan cara yang kasar ya. Sekarang kita pindah ke strategi kedua, yang jauh lebih licik. Kalau siklus litik itu perampokan brutal, siklus lisogenik ini lebih kayak infiltrasi jangka panjang. Ini permainannya agen rahasia yang super sabar. Gini cara kerjanya. Langkah pertama, nempel dan nyuntikin DNA. Sama persis. Tapi di langkah kedua, disinilah letak kejeniusannya. Bukannya langsung ambil alih, DNA virus malah nyelip, gabung sama DNA bakteri. Nah, DNA virus ini sekarang tidur di dalam DNA inangnya. Dan setiap kali bakteri membelah diri, DNA virus ini ikut ke kopi. Dia menyebar tanpa ada yang sadar. Nunggu waktu yang tepat buat bangun. Istilah kuncinya di sini adalah profag. Ini sebutan buat DNA virus yang lagi nyamar di dalam kode genetik inangnya. Dia bisa diam di situ entah sampai kapan, sampai ada pemicu tertentu. Misalnya sel inangnya lagi stres yang ngebangunin dia buat mulai menyerang. Ini bener-bener puncak strategi siluman. Virusnya nggak perlu repot-repot bikin salinan baru. Dia cukup numpang di proses reproduksi normal inangnya. Setiap bakteri membelah diri jadi dua, ya sekarang jadi ada dua bakteri yang bawa cetak biru virus. Infiltrasinya nyebar luas tanpa bikin curiga sama sekali. Oke, kita udah lihat dua cara main yang beda banget kan? Satunya gerasak rusuk, satunya lagi senyap. Sekarang, ayo kita jajarin keduanya biar makin jelas gimana dua taktik ini ujung-ujungnya punya misi yang sama, replikasi. Nah, di sini perbedaannya kelihatan jelas banget. Siklus litik itu soal kecepatan, DNA-nya misah dan ujung-ujungnya sel inangnya hancur. Sebaliknya, siklus lisogenik itu main sabar, DNA-nya gabung dan sel inangnya malah dibiarin hidup buat nyebarin kode genetik si virus. Dua pendekatan yang beda total, tapi dua-duanya nunjukin betapa cerdas dan fleksibelnya strategi virus buat satu tujuan, jadi makin banyak. Dan ini semua membawa kita kembali ke titik awal, ke misteri paling mendasar. Setelah kita lihat dua strategi replikasi yang begitu canggih, begitu terencana, kita jadi harus bertanya lagi. Jadi menurut kalian gimana?
Apa sesuatu yang bisa merancang perampokan kilat atau infiltrasi super sabar kayak gini bisa kita anggap sebagai mesin tak hidup belaka? Atau jangan-jangan kecanggihan inilah yang jadi bukti kalau mereka memang ada di garis abu-abu kehidupan itu sendiri? Ini pertanyaan yang nggak ada jawaban gampangnya dan jujur, itulah yang bikin virus jadi sangat menarik untuk dibahas.